Halo teman-teman semua, tonton video podcastnya hingga selesai ya, karena pastinya video podcast ini dapat menambah pengetahuan kalian semua loh. Dan pastinya ada kuis berhadiah yang bisa kalian ikuti. Jangan di skip, stay tune terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kalian masih tetap semangat kan dalam menjalani aktivitas meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini? Iya nih, teman-teman harus tetap semangat ya. Sepertinya kita belum perkenalan ya. Perkenalkan, saya Nabila Suryawijayanti dan teman saya. Tifdan Nisina Salsabila. Pada edisi podcast sehat kali ini, kita akan membahas topik menarik seputar produk makanan modern, yaitu titik kritis kehalalan pada produk makanan modern. Dengan narasumber kita, yaitu Bu Mira Sofyaningsih, selaku dosen Prodi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Ham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Sofyaningsih, dosen di Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mira. Apa kabar, Bu? Rasanya sudah lama sekali kita tidak bertemu ya, Bu. Dan saat ini hanya bisa bertemu secara virtual seperti ini. Alhamdulillah kabar Ibu baik. Ya betul sekali, semenjak adanya COVID-19 ini mengharuskan kita untuk tetap kuliah di rumah, bekerja di rumah ya, sekolah di rumah, berada di rumah dan hanya bisa bertemu secara virtual seperti ini. Nah, teman-teman sendiri bagaimana keadaannya, kabarnya? Alhamdulillah. Kami kabarnya baik, Bu. Kami berharap pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir ya, Bu, agar kita semua bisa bertemu secara offline dan melakukan perkuliahan seperti biasa di kampus UHK. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan kali ini ya, Bu. Jadi, Bu, saat ini kita kan sudah masuk ke era modern, di mana semua telah berkembang dengan pesat. Begitupun dengan dunia kuliner. Pada era modern ini, di Indonesia sudah banyak sekali berbagai macam makanan yang berasal dari luar negeri. Contohnya seperti sushi yang berasal dari Jepang dan tteokbokki yang berasal dari Korea. Bagaimana sih tanggapan atau pandangan Bu Mira mengenai makanan sushi dan tteokbokki? Iya betul sekali Nabila, pada zaman modern ini kita tidak perlu datang ke negara lain untuk hanya mencoba atau mencicipi makanannya. Karena saat ini di Indonesia sudah banyak terdapat makanan tersebut ya, makanan modern yang berasal dari luar negeri. Nah, untuk sushi dan tteokbokki sendiri itu kan berasal dari luar negeri ya, di mana bahan digunakan untuk mengolah makanan tersebut bisa saja berbeda dengan bahan-bahan yang biasa digunakan pada makanan Indonesia. Nah, tentu bahan-bahan makanannya perlu kita kritisi titik kehalannya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Perintah dalam Al-Quran, Quran Surat Abasa ayat 24, "Falyanzuril insanu ila to'amih." Maka manusia hendaklah memperhatikan makanannya. Nah, makanan yang seperti apa sih sebenarnya? Sesuai dengan Al-Baqarah ayat 168, "Billahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Jadi di sini perintah untuk memakan makanan yang halal dan yang baik. Nah, apa saja sih sebenarnya yang diharamkan? Ya, jadi kita harus memilih yang halal, yang thayyib. Nah, berarti kita harus perhatikan yang haram tuh nggak boleh. Nah, itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, Ibu bacakan ya, diharamkan bagimu memakan bangkai. Nah, berarti satu bangkai, darah. Kedua ya, daging babi.
Ketiga, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Nah, kecuali ya untuk binatang-binatang tersebut tadi, yang tercekik sampai yang diterkam binatang buas, yang kamu sempat sembelih dan diharamkan pula untuk berhala. Kemudian ada lagi larangan untuk meminum jenis minuman ya. Ini hanya satu untuk minuman yaitu homer yang tertuang pada Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Begitu ya Nabilah dan Rifdah. Oh, begitu ya, Bu. Kalau untuk produk sushi sendiri, kira-kira titik kritis kehalalan terletak di mana ya, Bu? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, Bu. Iya baik, sedikit Ibu akan uraikan mengenai sushi ya, Nabilah. Jadi, sushi yang seperti Anda juga ketahui ya, bahwa, merupakan makanan Jepang, dibuat dari nasi, dibentuk bersama lauk ya, disebut neta ya. Lauk itu bisa berupa makanan laut, daging ya, sayuran mentah atau yang sudah dimasak. Nah, nasi sushi itu punya rasa masam yang lembut ya, karena dibumbui campuran cuka beras ya, cuka kan masam ya, garam dan gula. Nah, pada makanan sushi ada beberapa hal yang harus kita kritisi kehalalannya. Apa saja? Yaitu mirin, ya, soy sauce, wasabi, dan gari atau acar jahe. Ya. Nah, kenapa mirin? Karena biasanya mirin ini digunakan dalam nasinya, ya, dalam campuran nasinya. Nah, mirin kenapa haram ya? Mirin merupakan minuman keras dari Jepang ya. Dia dibuat dari fermentasi beras ya. Kemudian fermentasi beras nanti diubah ya menjadi glukosa, menjadi gula, kemudian menjadi etanol atau bahasa umumnya alkohol begitu ya. Sehingga dia memiliki kadar alkohol yang cukup tinggi. Nah, mirin ini digunakan sebagai bumbu dapur pada kebanyakan masakan Jepang. Nah, sebagai bahan masakan, kadar alkohol dalam mirin memang dibuat menjadi lebih rendah hingga mencapai sekitar 1%. Nah, tadi seperti Ibu sebutkan di Jepang itu mirin merupakan minuman keras dan memabukkan, begitu ya. Nah, tidak hanya mirin, terkadang cuka yang dicampur juga dengan sake turut dilarutkan bersama nasinya, begitu. Nah, mirin sendiri masih memiliki rasa yang manis ya, karena tadi perubahan fermentasi beras ya, itu akan mengubah karbohidrat di beras menjadi gula. Itulah sebabnya pada umumnya nasi untuk sushi sudah memiliki rasa manis dan menjadikannya enak. Nah, perlu diketahui juga bahwa mirin ini layaknya seperti angciu atau arak masak dalam masakan Cina dan merupakan bahan terpenting dalam banyak masakan kedua negara ini. Ya, jadi itu titik kritis kehalalan yang pertama. Ya, kalau mengandung mirin, minuman keras, nah itu sudah menjadikan dia haram, tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua apa? Ada kandungan soy sauce. Ya, soy sauce ini adalah kecap asin. Nah, apa yang harus diwaspadai pada kecap asin? Nah, terutama adalah kecap asin impor yang biasanya berasal dari Cina atau Jepang. Ya. Nah, kecap asin atau bahasa Jepangnya itu soyu ya, banyak digunakan pada masakan Jepang dan sebagian besar ditambahkan minuman khas Jepang yaitu sake. Ya, jadi Ibu punya teman juga yang lumayan lama tinggal di Jepang, menurutnya di kemasannya itu ada semacam tulisan kanji bertuliskan sake begitu. Walaupun memang ada yang secara alami, jadi alkohol itu terbentuk secara alami. Nah, tapi tidak semuanya seperti itu gitu. Nah, banyak juga yang ditambahkan sake. Jadi jelas-jelas ditambahkan sake. Minuman keras.
tadi larangannya sudah jelas di Al-Qur'an, berarti di sini sudah tidak halal ya. Nah, kemudian selain sake tentunya kadang juga ditambahkan di sini mirin. Nah, tadi mirin sudah dijelaskan ya bahwa merupakan juga minuman keras di sana. Begitu ya, jadi perlu kita titik kritisi di soy sauce. Kemudian yang ketiga adalah wasabi. Pernah dengar Anda wasabi, Nanda, Nabila, dan Rifda? Nah, wasabi Pernah, ini adalah tanaman asli Jepang dari suku kubis-kubisan. Pernah ya? Jadi dia memberikan yang sensasi pedas, walaupun tidak terlalu lama sih ya. Kenapa dia bisa memberikan rasa atau sensasi pedas? Karena dia mengandung isotiosianat. Di samping dia mengandung beta karoten glukosinolat ya. Nah, isotiosianat inilah yang berkontribusi terhadap rasa pedas pada wasabi. Begitu ya. Pada saat makanan akan disajikan, nah, wasabi biasanya hanya diparut segar dan tidak lama kemudian efeknya akan berangsur-angsur hilang. Begitu ya. Inilah sebabnya wasabi yang tersedia di setiap meja makan restoran Jepang merupakan wasabi asli. Nah, namun ternyata wasabi ini ada tiruannya. Maksudnya apa? Bukan wasabi asli dari yang suku kubis-kubisan tadi, tapi dia dibuat dari semacam lobak ya, kita sebut horseradish. Ya, yang kurang lebih memiliki beberapa kemiripan karakter dengan wasabi asli. Nah, jadi di alternatif penggantinya tuh horseradish. Dengan sedikit manipulasi, kemudian horseradish bisa mencapai rasa yang sangat mendekati wasabi. Nah, mungkin banyak dari kita yang tidak mengetahui bahwa untuk mencapai rasa yang mendekati dengan wasabi, ternyata horseradish itu harus dicampur dengan mustard, ya, yang biasanya sudah diracik dengan bir. Begitu, bayangkan bir, ya. Jadi minuman keras juga. Nah, hal inilah yang harus kita pastikan gitu ya. Apakah horseradish wasabi ini menggunakan bir mustard atau tidak. Kalau iya, jelas itu Oke, yang keempat adalah gari. Apa sih itu gari? Gari itu acar jahe. Jadi dibuat dari jahe, diiris tipis-tipis ya. Ini berfungsi sebagai palate cleanser atau penyegar di sela-sela makanan yang banyak begitu. Jadi nanti sebagai penetral gitu. Jadi kita bisa mencobakan lagi makanan lain begitu. Namun banyak yang tidak tahu bahwa dalam pembuatan gari ini terdapat mirin juga. Ya, jadi bisa ditambahkan mirin. Nah, disinilah letak titik kritis kehalalan dari gari. Begitu teman-teman, Rifdah dan Nabilah. Wah, ternyata banyak juga ya Bu titik kritis kehalalan dari sushi ini. Nah, saya juga pernah mendengar nih Bu tentang topoki. Nah, itu tuh titik kritis kehalalannya bagaimana sih Bu? Apa saja? Oke, baik Rifdah, ada makanan lain ya, tteokbokki atau kata orang bisa menyebut topoki begitu ya. Tteokbokki ini bukan dari Jepang aslinya tapi dari Korea. Ya, dia merupakan disebut kue beras. Jadi dibuat dari bahan dasar tepung beras ketan ya, sehingga dia bertekstur kenyal ya. Rasanya sedikit hambar dan sangat lezat apabila disajikan dengan saus pedas. Jadi biasanya disajikan dengan saus pedas. Nah, kita lihat dulu ya pengertian kue beras menurut Sang Doha 2012 bahwa kue beras itu makanan yang dengan kadar air tinggi. Jadi punya kadar air yang tinggi ya dan aktivitas air atau water activity atau AW yang lebih dari 0,85 ya sehingga dia berpotensi terkontaminasi oleh bakteri aerobik yaitu bakteri yang tumbuh baik jika ada oksigen ya, kapang, coliform ya, Escherichia coli, Staphylococcus aureus ya, Bacillus cereus, nah Clostridium perfringens, nah jenis-jenis bakteri patogen ya. Sehingga kue beras tadi dikategorikan sebagai PHF, potentially hazardous foods, yaitu makanan yang berpotensi bahaya jika kontrol kualitas prosesnya tidak dilakukan oleh produsen. Nah, bagaimana cara produsen kue beras itu
mengendalikan ya potensi bahaya itu, yaitu dengan cara menambahkan etanol pada produknya. Jadi untuk mencegah pertumbuhan mikroba tadi. Begitu ya. Nah, etanol memiliki titik kritis kehalalannya. Jadi punya titik kritis kehalalan etanol, perlu dicermati ya. Apakah dia berasal dari industri Homer atau tidak ya. Kalau dari industri Homer etanol itu ya, maka tidak boleh. Yang boleh adalah etanol yang berasal dari industri petrokimia. Jadi merupakan sintetik kimia ya, kimia sintetik begitu. Atau dari fermentasi yang bukan untuk industri Homer atau fermentasi non Homer. Nah, itu boleh ya. Tapi nanti ada ketentuan lainnya, nanti bisa kita lihat lagi. Nah, selain etanol, masih terdapat titik kritis lain dalam Tioboki ini. Menurut Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Ibu Muti Arintawati, terdapat penggunaan bahan emulsifier seperti gliserin fatty acid ester dalam pembuatan kue beras. Kita ketahui bahwa gliserin fatty acid ester itu merupakan ester ya dari gliserol dan asam lemak alami. Nah, titik kritis kehalalan dari emulsifier adalah asal muasal asam lemaknya ini, ya, karena dia bisa berasal dari sumber nabati maupun hewani. Nah, apalagi titik kritis kehalalan dari Tteokbokki. Nah, biasanya saus. Ya, tadi kan dijelaskan ya, biasanya kan dia disajikan bersama saus pedas ya. Nah, saus berbahan dasar gochujang, yaitu cabai yang difermentasi, kemudian ditambah bahan seperti MSG atau seasoning. Nah, bahan-bahan MSG dan seasoning ini memiliki titik kritis kehalalan. Ya, begitu. Jadi titik kritis kehalalan dari gochujang itu adalah karena penambahan MSG dan seasoningnya. Nah, untuk itu kita sebagai konsumen harus selalu perhatikan gitu ya. Kalau kita mau beli Tteokbokki misalnya, kebetulan Tteokbokkinya itu yang dikemasan gitu ya. Perhatikan apakah ada logo halal atau tidak begitu ya. Itu untuk memastikan ya, karena sudah disertifikasi halal. Jadi kalau kita ingin membeli, coba lihat aja logo halalnya. Karena ini apa, makanan-makanan dari luar negeri ya. Jadi kita harus perhatikan sekali. Begitu teman-teman. Ternyata titik kritis kehalalan pada tteokbokki itu ada etanol, gliserin fatty acid, sama saus gochujang ya Bu. Saya Ya. pernah menjumpai, tapi di supermarket itu etanol itu sudah mendapatkan label halal dari MUI Bu. Lalu bagaimana ya Bu, kok etanol tersebut bisa mendapatkan label halal dari MUI? Jadi begini Rifda, seperti yang Ibu telah singgung tadi ya pada saat Ibu menjelaskan titik kritis kehalalan Tteokbokki ya, bahwa makanan ya, dalam hal ini Tteokbokki instan asal Korea yang sudah bersertifikat halal tadi ya, tapi kok bisa mencantumkan atau bisa ada ingredient etanolnya. Nah, jangan salah ya, bahwa kalau suatu makanan ada etanol, wah pasti haram gitu. Oh tidak gitu ya, dijelaskan di atas. Di sini juga telah dijelaskan oleh Direktur Eksekutif LPPOM MUI tadi Ibu Muti Arintawati bahwa etanol masih dapat digunakan dalam proses produksi produk halal ya bila sumber etanolnya itu bukan berasal dari industri Homer atau diproduksi secara sintetik. Nah, aturan itu ada, kita bisa lihat ya, Anda bisa buka juga di website halalmui.org ya. Ada fatwa MUI, di sini adalah fatwa MUI terbaru tentang penggunaan produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol, itu di nomor 10 tahun 2018. Jadi di situ disebutkan bahwa hanya etanol yang berasal dari Homer yang tidak bisa digunakan untuk produk halal ya, karena bersifat haram dan najis. Jadi etanol itu sifatnya zatnya itu jadi haram ya, sesuai dengan Al-Qur'an dan dia najis gitu. Jadi kalau terkena tubuh kita, misalnya pakaian kita ya, makanan kita udah nggak bisa dimakan, kalau tubuh kita harus dibersihkan hingga hilang rasa warna ya, baunya. Nah, bila produk
sudah memiliki sertifikat halal MUI, berarti telah dipastikan bahwa sumber etanolnya itu bukan berasal dari Homer. Jadi jangan khawatir gitu. Oh tapi kok ini halal, tapi kok ada etanolnya. Nah, itu tenang saja bahwa itu sudah dicek bahwa etanol yang ditambahkan di produk bersertifikat halal tersebut bukan berasal dari industri Homer. Begitu ya. Juga Teoboki kok udah halal gitu. Jadi selain etanol ada bahan-bahan lain yang memiliki titik kritis kehalalan itu pun sudah diperiksa gitu ya. Nah, kemudian bila dicermati dalam label kemasan Teoboki instan yang beredar di pasaran ya, etanol atau dalam label tercantum alkohol itu merupakan nama umum ya, bahasa umum ya, dicantumkan dalam daftar bahan meskipun fungsi alkohol yang digunakan itu sebagai bahan penolong proses. Jadi tetap dicantumkan, ini sesuai atau didasari oleh peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Dalam peraturan tersebut ya tercantum daftar bahan pada label ya. Jadi daftar bahan pada label itu meliputi apa saja bahan baku dan bahan tambahan pangan termasuk bahan penolong proses ya. Selain itu, di Peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018, khususnya pasal 18 mengatur bahwa pangan olahan dengan penggunaan alkohol wajib mencantumkan kadar alkohol yang digunakan sehingga kadar etanol yang tercantum di daftar bahan pada label bukan merupakan residu pada produk. Ya, begitu. Seperti itu, Bu. Lalu solusinya bagaimana ya, Bu? Kita sebagai masyarakat Muslim, jika menemukan makanan produk dari luar negeri seperti topoki dan sushi tadi, Bu. Tips and triknya gitu, Bu. Iya, benar ya, karena perintah tadi falyanzuril insanu ila to'amih ya, maka supaya kita tidak terjerumus kepada yang haram ya, tidak keliru dalam memilih ya, mengkonsumsi makanan yang berasal dari luar negeri seperti sushi dan teoboki, pertama kita cek dulu produknya. Misalnya Anda dapat teoboki instan, produknya dalam kemasan ya, perhatikan. Cek betul apakah sudah ada logo halalnya. Oh, kalau sudah ada logo halalnya berarti sudah ada partai ketiga yang menjamin bahwa produk ini sudah halal. Ya, atau kita bisa juga cek produk ya melalui website www.halalmui.org. Gitu. Jadi produk-produk lain pun misalnya ya di luar sushi dan teoboki ini. Nah, untuk misalnya sushi ini ya. Sushi belum ada yang dikemas, tapi sushi yang dijual di restoran gitu ya. Nah, kita sekarang ini banyak sudah ya sushi yang sudah bersertifikat halal ya. Restoran-restoran sushi yang sudah bersertifikat halal. Anda bisa misalnya Anda mengunjungi restoran tersebut, Anda lihat di restoran itu apakah ada sertifikat halal. Biasanya untuk restoran-restoran yang bersertifikat halal, dia akan mencantumkan sertifikat halal di dekat kasir biasanya. Atau kadang di pintu masuk itu tercantum logo LP-POM MUI ya, logo LP-POM MUI itu dengan besar gitu, logo MUI ya, itu dengan besar, oh itu berarti sudah bersertifikat halal, begitu ya. Kemudian alternatif lain ya, apalagi Anda bergerak di bidang gizi nih, senang masak misalnya ya, kita bisa membuat sushi sendiri ya dengan lihat resep, kemudian kita pilih bahan-bahan yang jelas status kehalalannya. Misalnya untuk mirin, kita bisa ganti dengan cuka beras. Ya, cuka beras sudah ada bersertifikat halal ya, karena untuk restoran-restoran yang penghasil sushi pasti nggak menggunakan mirin. Ya, ada alternatif, bahan alternatif pengganti mirin. Nah, pilihlah yang untuk bahan-bahan yang kritis tersebut, bahan-bahan yang bersertifikat halal. Yang tadi yang ditandai dengan logo halal ya. Dan
bahan-bahan lain yang kita pilih, misalnya yang sudah masuk ke daftar bahan tidak kritis. Kalau jahe misalnya ya, jahenya kan jahe segar. Tadi kita misalnya untuk membuat sushi, ada gari ya, acar jahe. Jahe itu sudah halal tentunya ya, karena dia termasuk bahan nabati. Di positive list bahan nabati sudah ada begitu ya. Positive list ini dikeluarkan oleh LPPOM UI. Jadi begitu Rifdah dan Nabilah ya, cara kita untuk tidak terjerumus kepada yang haram ya, makanan haram. Selalu pilihlah yang halal ya, dengan cara melihat logo. Kalau ke restoran juga sama ya. Kalau nggak yakin bisa tanyakan ada udah bersertifikat halal atau tidak, atau kita buat sendiri dengan menggunakan bahan-bahan kritis yang sudah bersertifikat halal dan bahan-bahan lain yang termasuk bahan-bahan yang tidak kritis tadi. Mudah-mudahan mendapatkan gambaran mengenai pangan modern, titik kritis kehalalan dari pangan modern ini. Iya, ternyata banyak sekali ya Bu yang perlu kita ketahui tentang titik kritis kehalalan. Nah, jadi gitu teman-teman, pembahasan kita kali ini mengenai titik kritis kehalalan pada produk makanan modern. Semoga podcast sehat yang kalian dengar ini bisa bermanfaat ya, dan pastinya bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Oh iya, selain itu, kami juga mengadakan kuis yang tentunya ada hadiahnya loh. Untuk informasi lebih lengkap mengenai kuis, kalian bisa langsung cek di description box video ini ya. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Mira karena telah bersedia untuk sharing dan menjadi narasumber dalam obrolan podcast sehat kita kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast kita hingga akhir video ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di Hima Gizi UHAMKA, subscribe channel YouTube kita Hima Gizi UHAMKA, dan follow semua akun sosial media kita untuk mendapat lebih banyak informasi kesehatan dan gizi. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.